dengan pemasangan pelang di 23 perusahaan pertambangan yang tersebar di 5 provinsi dan 12 kabupaten dengan total lahan yang dikuasai seluas 2.317,23 hektar dengan 2 komoditas pertambangan yaitu nikel dan batubara. Rencana penguasaan kembali yang akan dilaksanakan oleh Satgas Halilintar dengan sasaran 24 perusahaan yang tersebar di 3 provinsi dan 7 kabupaten dengan total yang akan dikuasai seluas 2.328,71 hektar. Saya bersama dengan para wakil ketua tim pengarah yang terdiri dari Pak Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, Kepala BPKP, dan juga beberapa menteri yang semula akan ikut tetapi karena ada tugas dari Presiden mereka harus melaksanakan tugas di Jakarta. Hari ini secara fakta di lapangan kita melihat dari dekat apa kegiatan Satgas dalam rangka penertiban kawasan hutan khususnya di pertambangan yang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan. Ini adalah kehadiran negara untuk melakukan penertiban terhadap semua kegiatan-kegiatan yang ilegal kita tertibkan, yang legal kita dorong supaya tetap berproduksi. Kemudian yang kedua, yang ilegal ini negara akan menegakkan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Ya, kita tidak melihat latar belakang, kita tidak melihat dari mana, tapi kita melihat bahwa kepentingan nasional harus kita tegakkan, harus kita selamatkan. Oleh karena itu, para wakil ketua pengarah datang ke sini selain untuk melihat apa yang terjadi di spot ini, juga akan melakukan langkah-langkah strategis yang akan dilakukan oleh masing-masing. Panglima TNI akan melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan pengamanan sumber daya alam. Kapolri akan melakukan tindakan-tindakan terhadap pengamanan Kamtipmas yang mungkin bisa terjadi di sekeliling ini. Pak Jaksa Agung
akan melakukan langkah-langkah penegakan hukum, dan Kepala BPKP akan memberi data-data yang faktual berdasarkan apa yang didapatkan dari Badan Geospasial yang ada di Jakarta. Ini saya kira perlu untuk diketahui oleh kita semuanya, bahwa negara harus hadir di dalam menertibkan semua sumber daya alam yang ada di wilayah nasional kita, termasuk infrastruktur yang dipergunakan di kawasan ini harus dilengkapi dengan peranata aparat yang ada di dalamnya. Harus ada imigrasi, harus ada bea cukai, dan harus ada pejabat-pejabat pengamanan Kamtibmas agar jangan terjadi hal-hal yang pernah terjadi di masa-masa yang lalu. Ini adalah upaya preventif yang kita lakukan, dan secara nasional kita akan melakukan penyekatan dari wilayah perairan kita yang mungkin akan terjadi penyimpangan atau penyelundupan keluar wilayah nasional. Saya kira ini sudah jelas saya sampaikan dan juga sudah jelas didengarkan oleh teman-teman sekalian dalam paparan dari Komandan Satgas. Saya sekali lagi terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. PKH khusus di Sulawesi Tengah sudah melakukan verifikasi dan validasi dari 16 perusahaan, yang 9 sudah diverifikasi dan validasi, di mana ada 9 perusahaan yang diduga telah melanggar pembukaan tambang di mana memasuki wilayah hutan, dan jumlah totalnya kurang lebih sesuai dari 541 hektar. Dan saat ini kita berada di PT BMU Bumi Morowali Utama, di mana hasil verifikasi dan validasi ada 62 hektar pelanggaran memasuki wilayah hutan. Untuk dendanya Pak dikenakan terhadap? Dendanya diperkirakan sekitar 2 triliun 350 miliar. Ya. Oke, untuk dari selain BMU ini Pak, di Sulteng ini masih ada lagi nggak sih perusahaan sebenarnya lebih besar gitu? Iya, dari hasil verifikasi dan validasi ada perusahaan PT DSMI itu kurang lebih 241 hektar yang memasuki area wilayah hutan. Dan itu telah ditertibkan berarti ya Pak ya? Ya, dengan dilakukan pemasangan pelang dan penguasaan kembali oleh negara terhadap lahan tersebut, nantinya akan direklamasi untuk dijadikan hutan kembali. Di PT DSMI itu di mana wilayahnya Pak? Di wilayah Sulawesi Tengah ini. Dari 9 perusahaan. Oke, di seluruh Indonesia ada berapa yang teridentifikasi oleh Satgas PKH Pak? Cukup banyak, kurang lebih hampir 4.200 berapa ya kurang lebih. Itu tersebar di beberapa, ada 4.346 hektar. Itu ada di beberapa perusahaan, ada Sulawesi Tenggara, ada Sulawesi Tengah, ada Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Bangka Belitung. Selaku dan Satgas Halilintar di bidang pertambangan menyampaikan bahwa sampai dengan saat ini kami Satgas PKH telah melakukan pemasangan pelang sebanyak 23 perusahaan tambang, di mana itu tersebar di 5 provinsi dan di 12 kabupaten. Total luasan yang sudah kita kuasai itu sebesar 2.317,23 hektar. Dengan ada 2 komoditas tambang, dalam hal ini batu bara dan nikel, yang terbanyak nikel. Dan ke depan dalam proses sekarang kita akan melakukan penguasaan sebanyak 24 perusahaan tambang, di mana ini tersebar di 3 provinsi dan 7 kabupaten, dengan total yang akan kita kuasai seluas 2.328,71 hektar. Khusus untuk hari ini kita melakukan penguasaan pelang di PT Bumi Morowali Utama, di mana terdapat pelanggaran bukaan tambang, fasilitas tambang dan bukaan lainnya, baik yang berada di dalam WIUP maupun di luar WIUP PT Bumi Morowali Utama.
di mana di dalam YUP seluas 46,3 hektar dan di luar YUP seluas 15,94 hektar. Dengan total luasan yang dikuasai hari ini di BMU seluas 62,15 hektar. Dari luasan tersebut ada potensi denda yang akan dikenakan. Ini akan dihitung kembali, namun potensinya kurang lebih 2,3 triliun rupiah. Untuk kisaran